Saya bikin tim untuk mengaudit lewatin BPK. Saya nanti dengan Bapak rapat ya hari Kamis di kantor Pemda Kerawang. Nanti kita audit aja Pak. Terima kasih Pak. Ada rumah bertingkat. Iya. Punya siapa? Ya, warga. Ada warga. Bangun rumah. Iya. Enggak mau siapin, mau pensiunan apapun ya kita mau ngomong objektif aja. Penanganan urusan normalisasi sungai yang di bawah PJT dan BBWS, saya akan minta bantuan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kelar nih. Kira-kira akan ada pengungkapan mega korupsi lagi nggak nih Pak? Ada sih, pasti selalu ada. Tapi nggak saya ungkapkan dulu di sini. Saya itu orang Sunda, jadi prinsipnya itu bahwa kalau mancing ikan itu ikannya dapat, airnya tenang. Ini kontrakan. Aku nggak tahu ini bukan yang dimaksud kontrakan 2 lantai. Berarti ke sini nih, ke mall. Aduh. Gak bisa, berat harus ke sini. Yo, Mamang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyonan. Mamang, si Abu Bolos, si Pakun tuh ritual mau bobo dia tuh. Ngapain gak ngerti, 2 topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkeling. Yo, Ya. Santuy People. Bakal panjang Bakal panjang ini mah Santuy People, tolonglah. Soal kelanjutan pembongkaran bangunan liar di Karawang gitu yang bikin Kang Deddy berseteru dengan mantan jaksa itu sepertinya masih berlanjut dipanjangin, tapi bukan terhadap mantan jaksanya doang gitu. Karena untuk bangunan-bangunan selanjutnya yang kalau bocoran dari Pak Lurah sih, ini yang sebelah sini miliknya pensiunan ini pensiunan C, pensiunan D, sepertinya kuat-kuat. Dan langkah Kang Deddy nih nextnya ke bangunan berikutnya bakal menggandeng Kejagung ya, Kejaksaan Agung ya. Kang Deddy juga meminta pengawalan TNI Polri nih, sepertinya dari provinsi nih yang bakal turun nih. Kayaknya udah nyampe nih ke kuping Kang Deddy nih, kakap nih, jadi harus full tim yang turunnya ya. Siapa sangka ini jadi rame, coba jadi panjang ceki-ceki. Play. Mulyadi sampai Melongo, tanah negara. Deddy Mulyadi sampai Melongo, tanah negara disewa-sewakan ratusan juta rupiah. Plot twist pembongkaran bangunan di Karawang akhirnya menemukan sebuah titik terang. Kang Deddy yang awalnya didamprat kakek tua ternyata sedang membongkar sebuah kebusukan. Entah siapa yang salah di antara si kakek atau oknum PJT. Yang jelas dari kejadian ini KDM tahu jika ada salah satu dari mereka yang benar-benar diuntungkan hingga ratusan juta rupiah sebulan. Oh jadi bapaknya nyewa ke Pak Haji ya? Sewanya berapa? Kalau nggak salah waktu itu 5 tahun. 5 tahun? Iya. Kok berani ya nyewa tanah bukan pada pemilik tanah? Iya. Ya justru itu Pak. Berarti dengan sekarang sudah 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun kalau kali rata-rata setahun 300 juta kali 15 4,5 miliar. Negara berhak untuk menuntut. Aku telepon di Rutnya. Saya bikin tim untuk mengaudit lewatin BPK. Halo, Pak Dirut. Tapi kan lagi telepon orang Pak Kadis Pak. Oh iya nggak apa-apa. Saya nanti dengan Bapak rapat ya hari Kamis di kantor Pemda Kerawang. Nanti kita audit aja Pak. Terima kasih Pak. Deddy Mulyadi sampai Melongo. Kelar. Masalahnya itu ibaratnya ini bahasa sederhana Mamang ya, satu jagoan tuh megang satu area yang terserah dia mau nyewainnya buat apa, harganya berapa. Nah hari ini Lurah Juju nunjukin ke teman-teman kreator yang ngeliput tuh, nanti kita kasih spill tipis-tipis. Itu tiap jagoan megang daerahnya gitu. Ada sebelah sini pensiunan atau mantan dari profesi gitu ya, dibikin kontrakan 2 lantai, harganya terserah dia. Ada yang dibikin kontrakan 1 lantai. Jadi cukup lumayan alot nih kalau harus di fight sama KDM satu-satu. Makanya Kang Deddy memutuskan untuk menggandeng Kejagung sama TNI Polri gitu. Nih meluncur nih. Cus. Nih ceki-ceki dari Kang Deddy. Play. Sana, Ini, saluran teh. oke, ini tanah siapa? Katanya tanah milik cuma Pak. Tanah milik. Batasan ya. Tanah milik. Iya. Miliknya milik orang. Iya. Tapi kan pinggir jalan raya. Nah, tahu Pak. Dia
Kalau menurut ini itu mereka 88 yang Pak Haji 800. 800 meter Pak. Siapa? tanah milik. Gimana itu? Punya 800 Iya. tanah milik. Iya. Iya, tanah milik. Tanah milik punya 800 meter. Iya. Kita tahu sampai Oh, ya tanah milik ya. Iya. Tapi Pak Hajinya katanya minta maaf. Iya, mau ketemu Maaf. Pak. Kapan bisa? Ntar Hah? ketemu Kemana, atau Pak? kapan? Oh, Pak Hajinya udah. Iya. saya Ini udah Pak telepon. Hajinya sudah meridokan. Udah, suruh dibongkar. nggak Oh, apa-apa. oh Pak Hajinya sudah meridokan Iya. untuk dibongkar. Iya. Tadi udah telepon sama saya Pak. Udah telepon. Minta- Terus, Cuma pengen ketemu Bapak. sama bapak. oh ya minta udah nanti maaf. kita ketemu, kita mah nggak ada masalah. Jadi kalau hujan Ah, gede ayo. Ngomong juga ke PLN Ah, yang menempati Bangli, terutama Kerawang Barat, ah. jangan dikasih aliran listrik sama air bersih, Pak. Ya seharusnya persyaratan pasang listrik itu harusnya Karena ada ketika kepemilikan rumah. pelaksanaan pembongkaran, Pak, hese ditelepon PLN. Oh, termasuk ini tadi. Tapi PLN tuh aneh. Heeh. Kalau kita membangun Rutilahu, Iya. kemudian Rutilahunya di bawahnya bukan tidak punya alas hak, Iya. tidak ada sertifikatnya, mereka nggak mau pasang listrik. Nah itu. Tapi yang pinggir tol mau. Ha, Aneh, Pak. Gitu. Ini juga nih mau diusut-usut nih. Heeh. Karena terlalu kompleks gitu elemen-elemennya ya. Heeh. PLN, PDAM, kenapa bisa mengalir listrik, mengaliri air gitu ke Memang di Bangli-Bangli. Indonesia mah banyak keanehan. Iya, siap. Nah, jadi ini lurus. Ya, lurus, Pak. Ke sana. Ya. Yang jelas Pak Haji sudah menyampaikan penjelasan ke Pak Kades Ya. dan ke Pak Kades, Ya. dan kita nggak ada masalah. Ya. Saya juga ngucapin terima kasih pada Pak Haji, Iya. ya kan, karena seluruh prosesnya berjalan dengan baik Amin. dan Ya. mengizinkan pembongkaran. Ya. Dan saya juga mohon maaf sama Pak Haji kalau kemarin agak tinggi-tinggi nadanya. Begitu Pak. Kan gimana dia, Pak? Jadi ini lurus. Ya, lurus, Nanti Pak. sampai Terus ke Seresinda. Masih kurang Sampai lebih Resinda? 3 Iya. kilo lagi. Sana 10 itu kiloan lagi, rintangannya, Pak, rumah yang kontrakan yang bertingkat. Pak. Iya. maksudnya Dibangun kontrakan bertingkat. di mana? Di sebelah sana, Pak. di- Udah nggak ada aliran, nggak ada. Di tanah PJT. Tanah PJT. Ada rumah bertingkat. Iya. Punya siapa? Ya, Warga. warga. Ada warga. Bangun rumah. Iya. Enggak mau siapin. Pensiunan Pak, nggak tahu pensiunan apanya tidak dijelaskan baik di channel Kang Dedi ataupun di channel Pak Lurah Jujun itu kan. Banyak ada yang menduga pensiunan Intel, terus ada yang menduga pensiunan pejabat gitu. Yang jelas Pak Lurah mengakui di sana rintangannya yaitu yang dibangun kontrakan gitu. Dan kalau kata Pak Lurah Dede tadi yang sebelah kiri itu masih 10 kilo ke depan yang harus diberesin katanya. Dan memang tahu sepanjang apa gitu kan. Bayangin satu aja Pak mantan jaksa aja megang 800 meter kali ya. Anggaplah per 800 meter itu ada berapa orang-orang yang siap mendebat, siap ngegas gitu kan. Duh aing mah repot kan, Karawang atuh Kampung Mamang. Jadi ini lurus. Ya, lurus, Nanti Pak. sampai Terus ke Seresinda. Masih kurang Sampai lebih Resinda? 3 Iya. kiloan lagi. Sana 10 itu kiloan lagi, Pak. rintangannya, Pak, rumah yang kontrakan yang bertingkat. Iya. maksudnya Dibangun kontrakan bertingkat. di mana? Di sebelah sana, Pak. Udah nggak ada aliran, nggak ada. Di tanah PJT. Tanah PJT. Ada rumah bertingkat. Iya. Punya siapa? Ya, Warga. warga. Ada warga. Bangun rumah. Iya. Enggak mau siapin mau pensiunan apapun ya kita mah ngomong objektif aja. Dia punya sertifikat. Enggak, emang dia mengakui Sewa, Pak. tanah Sewa. PJT, Pak. Alot nih. Aduh aing mah para pensiunan nih ya. Aduh. Oh, Dari- itu Iya. Pak Haji juga. Iya, Haji juga itu. Haji. Oh, Heeh. Bapak Haji. Iya. Ini Bapak Haji pensiunan ini juga yang satu lagi Iya. punya rumah Punya kontrakan 16 banyak. di atas Belasan. Di atas aliran sungai. Tanah PJT. negara. tingginya 2 lantai. 2 lantai. Iya. Jumlah kontrakannya 16. Banyak. Ada 16 kontrakannya. Itu masih. Harga kontrakannya 600 paling murah. per bulan. Iya. Kalau dia ada kontrakannya 20, Berarti 160. 16, Hah? berarti 6 juta sebulan. 6 juta. 6 juta 9 juta 600. 9 juta 600 per bulan. Ah, Pak Hajinya ada.
Ya ada Pak, Mengakui. mengakui. Terus? Nah, cuma ntar tantangannya. Bukan Apa? Beda, beda, bukan desa Sukamana lagi, Pak. Apa? Masuknya Purwadana, tantangannya ya tadi. Nanyakan apakah ada kompensasi. Nah itu Pak. Ya, kita kan nggak mungkin ngasih kompensasi rumah yang 2 lantai, Pak. Semuanya ke sana kontrakan Pak. Ya, kita mah sesuai aturan aja. Oh, ada toko. Nah, begini, perasaan teh bukan terbalik. Dia bangun di tanah PJT, kemudian dikomersialisasikan. Nah, Dia dapat untung tiap bulan, apa Iya. nggak kebalik dia harus bayar ke PJT? ya harusnya. Tapi kan kalau namanya banyak duit kan beda lagi Pak. Oh enggak ada urusan banyak duit. Iya. Penanganan urusan normalisasi sungai Ya. yang di bawah PJT dan BBWS, saya akan minta bantuan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Betul. Kenapa? Karena saya ingin menyelamatkan aset negara. Iya. Ini Terus gini Pak, kalau Nah. pembongkaran saya minta dibantu, dikawal Pak sama Satpol PP. Saya bukan Satpol PP lagi, sama polisi sama tentara kita Nah kawal. itu Pak, Beres. aduh, berat nih, Mulai ya udah nanti pas turun yang berat-berat sama saya. Iya. Gitu. Yang Ya. turun yang berat. Jadi gini, saya minggu depan akan datang ke Kejaksaan Agung Siapa? untuk meminta bantuan penanganan audit investigatif dan penyelidikan Ya. seluruh aset negara yang betul, beralih Pak. tangan. Iya betul. Baik Setuju, Pak. sudah dikuasai dalam bentuk sertifikat Ya. maupun yang baru menguasai fisik. Iya. Dan saya akan meminta untuk untuk dilakukan telaah terhadap masalah ini. Nah, contohnya tadi Pak ada yang datang. Nah, Dia bawa ini katanya tanahnya sampai sini udah sertifikat. Ah. Terus sebelah sini ini udah sertifikat, tapi minta fotokopinya nggak ada yang bisa menjelaskan. ya udah, nanti buktinya itu, Pak. identifikasi. Saya mau nyampaikan laporan Iya, siap. karena saya ingin menyelamatkan satu, menyelamatkan aset negara, dua, menyelamatkan jaringan aliran sungai yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Betul Pak. Begitu, Pak. Terus ini harus tindak lanjuti Pak, kita ukur aja Pak. Ya nanti Kalau diukur. 25 meter gitu. Diukur langsung Sama BPN, dipatok. Sampai jas iya kasih. Ya, kan patok. sekarang rapat. Iya, siap sampaikan. Kayak sekarang. Bapak Siap. ikut rapat kan? Hah? Nggak Enggak ada diundang. undangan. Ikut sama saya. Oh, Saya dibawa. sama Bapak. Siap. dibawa. Saya Siap, Pak. ikut. Iya, siap. Ya. Ngilu. Siap. Dibawa itu rapat isinya ya pejabat-pejabat di Sekas Bupati, kepala-kepala dinas, dibawa nih 2 kades nih andalan Kang Deddy nih. Iya, Bawa iya, nih. iya, iya. Karena bener-bener mereka berdua ini ya kalau di live-nya sih ya memang sering nongkrong tuh ngobrol di live-nya gitu kan. Semalam tuh ngobrol sama Kang Dede gitu. Aduh, intimidasinya udah nggak tahu udah kayak apa katanya tuh ya. Ini nggak ada pengawalan juga gitu. Ya walaupun sudah didampingi tim hukum Pemprov Jabar gitu kan, tapi yang pada saat pengecekan kayak gitu kan mengukur sebelum akhirnya dikirim jadi laporan ke Kang Deddy, nah di situ yang ngerinya gitu. Yang akhirnya hari ini nih ngukur nih bawa teman-teman kreator ya, ada Mas Yudi juga dibawa. Ayo ukur dari sini. Itu nggak ada alirannya coy, habis aliran sungainya jadi kontrakan semua, tolonglah. Tapi sebelum ke sana, tadi ada yang menarik nih yang ini nih. Tapi kan kalau namanya banyak duit kan beda lagi Pak. Oh enggak ada urusan banyak duit. Iya. Penanganan urusan normalisasi sungai Ya. yang di bawah PJT dan BBWS, saya akan minta bantuan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kelar nih. Karena apa? Meluncur. Cus. Nih, karena kita semua udah pada tahu bahwa Jaksa Agung adalah lancek aing atau kakak aing kalau istilah Kang Deddy mah nih ya, yang gak ada takutnya juga nih, ceki-ceki. Play. Iya. Ade kalau udah minta tolong abang ya berarti sudah ngelihat nih. Yang aku tangkap mah ya Kang Deddy sudah melihat nih, cukup lumayan agak alot, repot gitu ya. Jadi daripada nanti benturan semakin kencang, ada celah buat digoreng sama tim-tim yang tidak suka, mending ya udah lapor. Kakakku lapor. Ya, ini ada seperti ini. Minta bantuan, minta pengawalan ya. Siap pasti nih. Lancek aing pasti ya. Standby ngebantu penuh sama adik aing nih ya. Terus ada lagi juga nih meluncur. Cus. Nih momennya tuh bisa pas banget. Ini semalam tayang di Jaksapedia, ceki-ceki. Play.
Kira-kira akan ada pengungkapan mega korupsi lagi nggak nih Pak? Ada sih, pasti selalu ada. Tapi nggak saya ungkapkan dulu di sini. Biar, oh iya gitu. Oh, gitu. Prinsip saya kan, saya itu orang Sunda. Jadi prinsipnya itu bahwa kalau mancing ikan, itu ikannya dapat, airnya tenang. Lancek aing. Nggak tahu ya feeling Mamang tuh ya kayak lapor lancek aing. Ini kok aromanya ada permainan mafioso tanah nih lancek aing. Boleh dibantu dong adik aing ini gitu. Iya, dan memang bener harus dikawal sama Kejaksaan Agung ya, Kejagung gitu ya. Kalau misalkan ternyata terduga mafiosonya itu masih aktif. Biasanya atau orang yang sangat kuat gitu, pensiunan misalnya dia ada kepalanya lagi nih yang kuat nih ya, sekelas gubernur bisa tapi bakal jadi berabe urusannya, banyak yang kesita ke situ waktunya gitu. Jadi mending minta tolong sama lancek aing dan timnya aja yang memang udah sini take over nanti. Jadi KDM tinggal ngeberesin, begitu kelihatan kakak tes tangkep brek gitu, kakak tes Kang Deddy yang nyelamnya, lancek aing yang siap dieksekusi di atasnya gitu. Ini combo nih dua putra Jabar nih bersatu nih, mantap nih. Next lagi yuk. Cus. Ninyo dari Mang Yudi Potret nih, Santi People yang pengen nonton tadi pagi yang video judulnya gokil setelah ditelusuri banyak kontrakan dan bangunan permanen di jalur aliran kali PJT Karawang. Itu teh space 25 terus nanti di ujung tuh 40 itu diisi bangunan semua. Kalinya udah nggak ada, cuma ya seuprit doang gitu. Santi People nih wajib nonton fullnya ke Mas Yudi karena memang nggak akan play banyak-banyak, mau ngasih tahu sekilas doang biar Santi People kesini kita bantu support biar makin semangat karena ini perjalanannya panjang banget, ngelewatin hutan coy. Iya sayang, biar Santi People kesini nonton bantu support nih. Kita lihat slide-nya nih ya. Ini kontrakan. Aku nggak tahu ini bukan yang dimaksud kontrakan 2 lantai teh. Karena apa? Sepanjang teh banyak kontrakan ke depan teh. Dan sumpah. Nih, ini kontrakan 2 lantai nih. Nih Santi People meluncur ke Mas Yudi ya. Mamang udah mantengin komen, nanti kita berkumpul di sana itu yang dari sini. Kontrakan lagi. Ini kontrakan nih tuh, masuk ke area kontrakan. Jadi bahkan jalannya pun jadi sisa jalan setapak yang paling kayak cuman bisa buat motor gitu. Kontrakan lagi nih, jalan nih. Terus ini kontrakan nih sepanjang sana nih. Wadidaw. Tuh. Terus jalan lagi. Ini jalan terus nih ya. Punten ya, Mamang percepat ya ininya ya. Tuh. Ini teh sebenarnya sungai. Si 20 meter tuh sekian meter sungai, sekian meter bantaran sungai gitu. Ini benar-benar udah diuruk aja sungainya teh, udah jadi ini jadi pemukiman ini aja, jadi daratan gitu. Terus ini sampai jadi aspal nih. Ya Allah. Nih. Tuh, ini teh lurus sungai. Nih sebelah sini nih. Tuh. Terus dicari gitu kan. Nih yang ini nih. Yang ini kita coba play dikit ya Mas Yudi, mohon izin ceki-ceki. Play. Iya nih yang asli ini tahu. Nih. Biasanya yang orang-orang sudah sepuh ya. Tuh, batas Tembok itu ya. Tangga buah kan itu kan. Berarti batas itu ini. Benar, sampai tembok Resinda. 25 meter kan Pak? Oh kan 25 meter. Sama ya. Berarti data. keterangannya sama dengan masyarakat yang lain teman-teman. 25 meter. Tuh. Ini habis aja nih. 25 meter kan dari batas yang tadi tuh. Nih, ini jadi kontrakan semua nih. Dan pemiliknya ya punten. Yang mungkin yang dimaksud Pak Kades tadi. Tapi pensiunan ini Pak susah Pak. Wah tenang, saya akan menggandeng Kejagung gitu. Untuk pengawalan saya meminta TNI Polri gitu. Karena ini mah urusannya dugaannya ke arah mafioso rada alot ini mah sulit ini mah. Yang harusnya sungai segede itu jadi cuman selokan pecih gitu doang ya Bang ya. Iya. Ini teh basian dari aliran sungai. Ini teh berapa meter ya, kalau 25 tuh kalau nggak salah 55 dapat 15 tuh sebenarnya aliran sungainya tuh 5 bahu gitu kan, kanan kiri 10 25
Tuh, ini teh ke sana teh. Nah, ini nih. Aduh. Kontrakan. Terus ada lagi kontrakan tuh. Itu kontrakan semua isinya. Iya. Heeh. Bahkan mana tadi yang ngelihat bekasnya tuh ya? Ada bekasnya deh. Ini kan nyebrang nih. Tuh, di seberang tuh ini harusnya masih jalur sampai ke perumahan elit lah di sana ada ya. Ini ketutup. Nih, dilihat kalau nggak salah ketahuan deh ini bekas apa namanya? Bangunan bibir sungainya gitu. Yang ya apa namanya? Ya mungkin roboh gitu atau longsor gitu. Di sebelah. Nah, ini nih. Ini bekas jadinya roboh gitu, bekas apa namanya kanan kiri sungai gitu diuruk. Nah, ini rame nih, gila. Tapi di sini yang aku mirisnya tuh ya akhirnya Pak Kades dengan teman-teman kreator aja yang harusnya kan ada pengawalan dari pihak-pihak ya punten ya. Kayak mungkin kalau kemarin Pak Lurah mintanya Satpol PP gitu. Kan ini cukup ngeri juga ya saat nanya-nanya ke warga gitu. Ini aja kalau Santai People nonton ini sepanjang jalan ditanya itu Pak Kades itu banyak banget ngejual nama KDM gitu. Ya saya tadi pagi ditelepon sama Pak Dedi gitu suruh ngecek. Iya saya disuruh Pak Dedi suruh ngecek gitu. Kalau enggak ya ngeri. Terus juga ada teman-teman kreator yang standby dokumentasi juga kan untuk jaga-jaga. Nah, ini nih masih ada nih batasnya nih gitu. Terus sampai ke perumahan elit gitu. Terus ini mereka terus tuh batasnya tuh batasnya. Terus ini yang menarik nih Santai People, jangan lupa kalau nonton ke Mas Yudi sampai akhir karena di akhirnya ada sedikit wawancara yang menarik juga. Tapi walaupun ini pensiunan juga, tapi yang dimaksud Pak RT kan pensiunan yang punya kontrakan 2 lantai. Kalau ini 1 lantai doang gitu. Jadi sebenarnya Mamang sendiri pun masih bingung yang mana gitu pensiunan yang dimaksud tuh. Tapi yang jelas bisa dipastikan benar penjelasan dari Pak RT kalau sepanjang itu tuh halangan utamanya selain perumahan elit itu ada banyak yang ngebangun kontrakan gitu. Dan ini panjang 10 km berarti sampai Badami gitu ya. Iya, panjang banget ini, bakal alot nih. Makanya langkah tepat menurut Mamang KDM minta bantuan Kejagung gitu sama TNI Polri juga karena repot sepertinya ya. Nah, ini momen dari Lurah Jujun channel juga ada yang tadi ngeposting nih ceki-ceki. Play. Ini pohon sawit jadi nggak Sumatera nih. Iya. Aduh kacau ya. Ini gorong-gorong berarti nih. Bukannya gede, dia emang sering aja bikinnya seperti begini. Hah? Nggak mungkin loh dia ini longsornya nggak? Hah? Ya iya. Udah jelas ini kuat tuh. Hah? Aduh kacau ya. Kontrolnya. Tuh. Oh, ini pak kontrolnya. Iya. Oh, lihat. Kontrolnya dari sini banget ya. Pantesan masyarakat sana sering banjir ya, nggak ada pembuangan. Gila ini. Mandek aja ya. Iya. Aduh. Kontrol. Aduh. Iya. Kalau kalian pisang goreng bakwan tuh awalnya tuh dari sini dulu nih. Gila emang. Keren suka 2 lurah nih, Lurah Jujun sama Lurah Dede tuh. Nah, ini tembusannya ke jalan perumahan elit. Resinda. Berarti ke sini nih, ke mall. Ngebelah mall. Iya. Itu yang kemarin Pak Dedi nanti ikut ngobrol ya sama bosnya ya. Ada di channel Kang Dedi ya. Karena ya itu ngebelah jalan, ya gampang ngebelah jalan, ngebelah mall Pak. Ya ampun, sumpah. Kan ini harus mempertanyakan ya apa namanya pemberi izinnya kan. Gila, ngebelah mall loh coba. Nih kalau lihat di Gmaps tadi kan keluarnya lewat sini ya. Terus kita lihat seberangnya. Nah, ini ada mallnya nih ngebelah sini nih gitu. Ya akan mengganggu
Ya nggak tahu kalau kata lurah sih area sini tuh harusnya udah masuk ke ya area 40 meter ya, tapi ya nggak tahu juga lah sumpah. Welcome to Karawang, mau brother. Aduh, aing kampung aing kieu kieu teuing ya anjir. Aing jadi kontrakan, aing jadi ruko. Aing ngebelah mall coba liar teu sia. Aduh, aing mah. Nih lanjut dikit nih. Tuh kan nyebrang. Aduh, aing ngebelah mall. Aduh. Iya, Resinda ini. Resinda. Berarti ke sini nih, ke mall. Aduh. Gak bisa, berat harus ke sini. Mang Jamar sudah beres sana, saya langsung giring ke sini. Buka ini dulu. Ini masih jalur nih. Ya iya. Gimana mau ini? Harusnya kan menyesuaikan dia itu ya. Hah? Tuh, ini jalur nih, aduh. Ini alat sih. Citarum. Iya. Sampai Citarum. Kacau ini. Iya. Harusnya perusahaan itu ketika ada saluran air harus bisa menyesuaikan. Gorong-gorong dari tol aja udah jelas. Tol aja yang BUMN bikin gorong-gorong gede. Kok ini perusahaan kayak seupret. Iya. Gorong-gorongnya semaunya Kacau. gitu ya. Kacau ini. Aduh. Ini tanah pengairan jelas nih. Nih. Ini tanah pengairan nih. Nih. Aduh. Dan ini mall. Aduh. Aduh. Ke sana. Itu di Benteng. Itu perumahan Geraha itu. Beda lagi developer perumahannya. Makanya alot Karawang tuh alot. Beda pemilik lagi di batas ini nih. Sebelah sini pemiliknya beda nih. Sebelah sono pemiliknya beda lagi gitu. Makanya Kang Deddy, oke, ini mah harus minta bantuan Lancek aing nih. Rada alot nih kalau ditempurin sendirian gitu kan. Karena banyak Banyak ini mall pemiliknya nih, ya ini berarti ya. batasnya. Iya, ini Banglinya, ini mall nih. Terus jadi beda, tapi Benteng udah beda pemilik lagi gitu. Terus, nah ini pasti kebelah nih. Aliran sungai. Sekarang udah diuruk, udah jadi rumput-rumput gitu. Ada replacementnya tadi kan, penggantinya tuh. Jadi mau ditutup tapi gimana caranya biar tetap bisa ngalir. Akhirnya dibikinin lah gorong-gorong, tapi gorong-gorongnya seadanya gitu. Yang kalau Seuprit gitu doang. menurut Pak Lurah sih nggak akan jalan begini, melihat nih udah seuprit terus kayaknya dangkal gitu ya. Iya. Pasti balik lagi sebelah sono yang tadi kebanjiran. Aduh, aing mah gimana ini? Tuh, ini tim-tim kreator gimana yang harusnya didampingin oleh Punten ya. Kayak misalkan contohnya Pol PP gitu. Ini Kan- dua lurah didampinginya sama kreator gitu. Iya, karena kalau kita kan udah ngikutin dari awal normalisasi emang di Bekasi gitu kan, itu didampingin selalu sama Satpol PP Iya, gitu. iya. Nanti kayaknya kita bisa bikin komparasi khusus deh. Di Bekasi ada Pak Bupatinya, ada Satpol PP, Iya. TNI, Polri gabungan. Di sini lurah kasihan berdua doang ya. Tapi sumpah, memang sebagai orang asli Karawang ya gitu ngelihat, wow, area sini tersentuh juga, salut loh. Salut. Teman-teman Santuy People yang Karawang juga pasti tahu area-area yang ini nggak kesentuh nih, susah nih, tapi tembus nih sekarang yang sebelah sini nih. Nggak tahu nih kalau bener-bener bablas sampai ujung yang kalau kata Pak Lurah Dede tuh kurang lebih 10 km tuh area sungai yang isinya kontrakan-kontrakan yang pemiliknya itu adalah pensiunan A, pensiunan B, pensiunan C yang sulit nih. Kalau ketemu sih goks. Bener-bener nih. Bener-bener. Yaudah aja, mungkin segini dulu. Santuy People yang pengen nonton fullnya bisa dari Lurah Jujun atau dari Mang Yudi Potret, silahkan mangga dipilih ya. Sementara segini dulu ya, sampai kita nunggu kelanjutannya seperti apa. Kita menuju ke setting Super Thanks. Meluncur. Cheers. Yo, Ya. Super Thanks dari video kemarin ada dua Ong Li, Kakak Dari Saninata. Kakak Saninata. Kalau ada orang yang minta maaf ya kita harus maafin.
Tapi kasusnya tetap harus dituntaskan. Jangan berhenti sampai dia dapat tuh. Oke, enak aja dia selama ini panen Duit gede dari tanah pemerintah biar tahu rasa. Dan banyak yang kayak gini, banyak di Karawang ya, yang sepanjang itu ya. Aduh, kerja keras nih Bapak Aing dengan Bu Lurah. Juga sekarang dibantu sama Bapak Kejagung Lancik Aing. Dan habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang Abu yang bolos, Poker yang standby, minta jatah super thanks, 2 topi mangkok, cabut dulu dan jauh.